Oke, jadi pertemuan kali ini kita bicara bagaimana ya sistem itu mengalami resiko. Apa antisipasinya? Ya, keamanannya bagaimana? Bencananya? Nanti kalau terjadi bencana, gimana? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita bicara bencana, kita nggak tahu kapan itu terjadi, itu ya. Keamanan pun juga kita nggak tahu kapan kita ada sesuatu yang merusak sistem kita. Ya, tapi itu ya itulah dimaksud dengan resiko itu, ya itu. Oke, saya lanjutkan. Jadi resiko dalam sistem informasi, nah, ada lagi istilah yang namanya downtime. Apa ini downtime ini? Ya, downtime itu suatu waktu bagaimana sistem ini tidak jalan. Itu. It's not available. It's not available. Jadi contohnya kita nyalakan komputer, ya. Padahal detik itu juga kita harus melakukan yang namanya transaksi. Nah, tapi komputer ini loading terus. Nggak hanya beberapa menit, tapi banyak menit, lama sekali. Bisa jadi sampai dengan 15 menit baru bisa normal komputernya. Nah, itu dikatakan sebagai downtime. Ya. Jadi proses loading yang lama, proses membukanya data yang lama, membaca data yang lama, ya, sehingga kita kalah bersaing, kalah cepat. Nah, itu downtime. Jadi bagaimana when IS is not available, tidak bisa digunakan, ya. Tapi digunakan nanti dalam waktu yang agak lama. Yang jelas, ya, bahwa kita terjadi resiko dari sistem informasi itu menimbulkan biaya yang sangat mahal. Bisa dikatakan dari judul subjudul tadi itu bahwa resiko itu muncul bisa karena bencana, karena pencurian data, di keamanan kita yang kurang, nah itu. Dan pasti merugikan. Nah, kalau merugikan itu akan membutuhkan dikalkulasi, pasti akan mengakibatkan biaya kerugian yang sangat besar. Ya. Atau yang paling fatal, ini mungkin nggak saya masukkan di sini, yang namanya pemadaman listrik. Begitu canggihnya komputer, kalau memang tidak ada listrik, ya tidak jalan. Nah, ini saya alami, ya kan, sebagai penanggung jawab IT di UTBK kemarin itu, saya harus menjamin bahwa listrik harus berjalan pada saat UTBK dilaksanakan, diujikan itu. Nah, saya ya khawatir juga kalau waktu hujan deras itu pasti akan listrik padam. Tapi VIA sudah punya backup-nya. Ya, kalau sekelas gedung kita gunakan yang namanya genset itu istilahnya untuk membackup listrik. Ya. Tapi itu tidak efektif juga. Bukan tidak efektif dalam arti apa? Komputer sempat mati dulu. Kalau memang tidak ada
alat khususnya itu. Dia mati dulu, setelah itu nyala beberapa detik. Nah, berarti kan di situ ada downtime lagi. Ya, komputer dinyalakan lagi, makan waktu lagi, baru bisa mengerjakan soal atau tugas selanjutnya. Itu karena pemadaman listrik. Nah, bagaimana jika resiko ini terjadi pada hardware kita? Hardware-nya dalam komputer. Diakibatkan dari natural disaster. Yang jelas itu. Tiba-tiba banjir. Banjir kena komputer kita. Apakah kita harus tetap kerja? Nah, ya kan? Seperti yang saya ungkapkan tadi bahwa yang namanya bencana itu nggak bisa kita prediksi. Tahun 2001, 11 September, mungkin Anda juga baru lahir atau baru umur berapa, ya kan? Itu World Trade Center di New York, Amerika, ya, ditabrak oleh pesawat komersial. Saya yang tidak membahas tentang siapa yang menabrak, ya, tapi itu terjadi. Nah, kalau itu terjadi, apakah itu suatu natural? Tidak, tapi memang bencana yang disengaja. Gitu. Ya. Dan berdampak pada sistem, ya, berdampak pada sistem kita. Itu. Ya. Lalu apa dampaknya? Komputer jelas banyak yang rusak. Yang penting data sebetulnya yang harus kita perhatikan. Itu. Data ini bagaimana? Apakah data juga rusak? Nah, ada antisipasinya. Nanti saya jelaskan. Ya, tapi kita masuk lagi kepada hardware. Yang jelas hardware banyak yang rusak pada kejadian itu. Atau kena banjir, tenggelam, konslet. Nah, itu akan mengakibatkan hardware rusak karena wujudnya ada, ya kan. Nah, ini tadi yang saya ungkapkan. Jika pemadaman listrik, pemadaman daya aliran listrik, nah istilah kita yang istilah di sistem dinamakan blackout, ya kan. Akan ada kerugian juga, ya, tidak sedikit kalau memang itu di sektor bisnis. Tahun berapa itu juga, tahun 2000-an, sempat hanya 1 jam. Ya, kota New York, kembali ke kota New York itu, hanya 1 jam blackout, listrik padam. Ternyata miliaran dolar kerugiannya itu. Karena tidak bisa transaksi, tidak bisa lain-lainnya, dan semacam itu. Ya, hanya 1 jam. Kalau di kita 1 jam itu sudah lumrah gitu ya. Wah, lampu mati biasa, paling nanti nyala lagi ya gitu. Ya, itu yang sayang gitu. Makanya di berikat-berikat terpadu, berikat-berikat industri, ya kan, daerah industri yang terpusat di situ, contohnya di Batam, kalau di Surabaya itu ada di Rungkut, ya kan, itu daerah-daerah industri, ya banyak sekali. Nah, dia tidak menggunakan satu layanan jasa penyedia listrik itu, aliran listrik. Bahkan aliran listrik disediakan oleh perusahaan yang juga ada di situ, yang berani menjamin, ya, bahwa listrik yang dipasok dari perusahaan yang diberikan itu tidak bermasalah. Kalau bermasalah dia ganti rugi. Itu. Berani semacam itu. Ya. Kalau di kita kan terikat nama salah satu BUMN, nah itu lampu mati ya sudah kita pasrah. Itulah orang baiknya Indonesia itu, ya kan. Oke. Itu akibat blackout. Hardware apapun tidak ada listrik, tetap tidak ada daya yang memasok aliran listrik, ya tetap tidak akan jalan hardware itu. Ini antisipasinya sebetulnya menggunakan yang namanya istilahnya UPS, ya, Untreatable Power Supply. Nah, UPS ini berfungsi seperti genset yang tadi saya ceritakan. Itu kalau di kelasnya kelas gedung, ya, berfungsi sebagai pemasok listrik cadangan. Namun sifatnya ini
langsung, ya, langsung dalam arti tidak perlu ada jeda waktu untuk kembali normal listriknya. Seperti kalau genset kan tadi itu ya, komputer mati, ya setelah itu berapa detik kemudian gensetnya nyala, kembali lagi aliran listrik. Jadi ada downtime-nya. Kalau menggunakan untreatable power supply ini tidak menggunakan downtime, tidak ada downtime-nya. Ya, langsung mati komputer, langsung detik itu juga sekian seperdetik itu juga listrik langsung terpasok, dialiri oleh yang namanya untreatable power supply. Itu semacam baterai kering ya, tapi hanya terbatas untuk beberapa komputer aja, nggak bisa untuk yang di kelas gedung atau di gedung yang besar berapa lantai nggak bisa. Itu hanya beberapa komputer. Ada yang satu komputer satu. Nah, itu penerapannya seperti laptop ini. Jadi kalau laptop ini kan ada baterainya ya, ada daya cadangannya. Kalau listriknya padam, ya baterai cadangan ini langsung dia aktif masuk aliran listriknya, dayanya itu. Dan komputer nggak perlu mati, ya itu. Tapi kalau dengan PC bagaimana? PC kan nggak ada baterai cadangannya, itu. Komputer yang gede-gede itu, ya harus menggunakan untreatable power supply. Nah ini yang kita punya di situ untuk UTBK itu, sehingga kalau komputernya mati ya langsung itu nyala. Tapi ya alhamdulillah selama 7 hari tidak terjadi yang namanya blackout itu. Ya, di fakultas lain sempat. Nah, karena tidak menggunakan UPS sehingga tertunda 10 menit ya, baru komputer nyala lagi, baru ujian bisa dinyalakan. Di fakultas lain itu ada. Jadi waktu hari apa itu yang hujannya deras itu. Nah, di VIA aman, VIA ya kan. Gitu. Lanjut, jadi harus ada alat-alat tertentu yang bisa mendukung hardware ini supaya bisa tetap running jalan ya. Itu. Lalu ada resiko dari perusakan sendiri, ya, vandalisme. Mungkin dalam arti vandalisme ini memang disengaja dia merusak itu. Ya. Loh, Pak, kok ada orang iseng sengaja merusak? Emang dia wataknya memang merusak. Nah, ya, atau memang dia stres lalu sehingga tidak sengaja mengakibatkan kerusakan pada hardware. Ya, itu nggak bisa transaksi gitu. Waduh, kok nggak bisa ini, marah-marah akhirnya dipukul-pukul komputernya, dibanting. Nah mungkin kayak gitu. Itu contoh vandalisme semacam itu ya, atau memang dia sengaja benci dengan organisasinya, dia tempat bekerja, lalu dengan sengaja juga dia merusak ya kan, memasukkan software-software yang merusak hardware. Itu bisa terjadi. Itu vandalisme. Dibongkar nggak bisa masang kembalikan lagi. Nah itu vandalisme termasuk. Ini gambar ini yang dimaksud dengan UPS itu tadi. Ya, kalau kita lihat di sini slotnya bisa jadi ada berapa itu? 7. Jadi bisa 7 komputer itu satu itu. Berarti besar sekali dayanya. Ya. Itu. Tapi di VIA biasanya dipakai 1 UPS 2 komputer. Yang aman, yang diamankan adalah CPU-nya. Jadi kalau monitornya dia pakai listrik biasa, ya, listrik yang tanpa pengamanan, jadi ikut genset, istilahnya gitu. Nah ini yang akibat natural disaster itu. Ya, jangan dipaksa untuk bekerja. Ya, kalau memang sudah terjadi gempa ya harus kita amankan. Kalau bisa kita amankan komputer kita, ya kan, minimal CPU-nya yang terangkat. Ya, dan jangan dipaksa untuk bekerja. Kalau itu terjadi banjir ya diamankan juga tentunya. Ya. Saya lanjutkan. Bagaimana dengan softwarenya dan data aplikasinya, resikonya? Ini harus kita antisipasi. Yang sering terjadi adalah pencurian informasi dan data pribadi. Sering muncul berita-berita itu, ya kan, di televisi, media cetak, ya, marketplace ini telah dicuri datanya. Nah, itu. Lalu ini kemarin BPJS ya kan, kalau nggak salah BPJS
dicuri datanya. Saya buka aja, nggak masalah itu. Biar tahu kenapa kok bisa dicuri. Ya karena memang banyak yang bermain di situ, ya kan. Nah, untuk apa dia mencuri data peserta BPJS atau data kita itu kalau memang kita ada di situ? Ya, ya untuk keuntungan yang pencurinya. Jadi jangan kaget jika ternyata masih ada itu SMS penawaran, nah, gitu ya. Nah, lalu ada WA, sekarang ini muncul WA di tempat saya itu, ya kan? Ada nawarkan barang, ada macam-macam itu. Kok bisa tahu nomor saya? Nah, kan aneh gitu kan? Ya karena akibat pencurian data itu. Nah, coba aja buka salah satu marketplace, iseng-iseng diketik itu. Apa yang Anda cari, cari data pelanggan atau data konsumen, data pribadi, beli data pribadi gitu. Jangan-jangan ada itu, coba aja di situ. Ya. Itu karena kita ini belum ada undang-undang yang mengatur dalam pencurian data itu bukan pencurian tapi itu sedang digodok itu undang-undang itu enggak selesai tentang perlindungan data pribadi. Nah, itu belum ada itu. Jadi data kita itu diumbar entah itu melalui dijual ataupun secara tidak sengaja mungkin pada saat Anda isi data, paket data atau pulsa, nah itu oleh provider kita dijual itu juga bisa terjadi. Kita nggak tahu, padahal kita sudah mengikat perjanjian dengan provider kita bahwa data ini adalah data pribadi, tidak untuk disebarkan kalau tidak ada kepentingan hubungannya dengan provider. Gitu, mesti ada di situ. Pada saat Anda mau membeli nomor itu dan memasukkan identitas Anda, KTP Anda untuk diverifikasi. Ya, pendataan itu ada itu. Ya itulah di negara kita karena masih belum terlindungi data pribadi kita itu. Ya. Tuh, itu kalau data. Nah, kalau aplikasi yang munculnya virus-virus seperti worm, logic bomb. Nah, apa ini logic bomb itu? Suatu virus yang memang dia memasukkannya lewat aplikasi lalu memerintahkan komputer itu untuk bekerja lebih keras. Nah, jadi ada istilah komputer overload. Nah, itu bisa atau istilahnya apa itu? Komputer itu performanya angka performanya itu 7 ya kan? Tapi kita bisa setting sampai dengan 10. Itu bisa. Ya, ada programnya. Berarti kan akan menimbulkan yang namanya mikroprosesor kita lebih cepat panas. Itu. Ya kan? Itu dibuatkan virusnya bisa itu. Dulu muncul itu ada. Jadi kena virus itu tiba-tiba komputer tidak hanya hardware atau datanya yang hilang, komputernya pun rusak, terbakar. Ya. Nah, terbakar itu istilahnya kita pakai logic bomb itu. Kalau di film-film meledak duar gitu ya. Film didramatisir ya kan. Namun di era nyata komputer itu nggak bisa meledak kecuali dipasang bom. Nah, tapi terbakar iya. Nah, itu karena panas. Ya. Itu dulu ada logic bombnya semacam itu. Kalau bom itu dia menyebarnya dengan cara menggunakan jaringan, ya file satu lalu dibuka ke komputer ini kena, buka komputer ini kena, buka komputer ini kena, nah seterusnya gitu, ya. Tuh. Oke, saya lanjutkan. Nah, antisipasinya apa? Ya antivirus dicoba jangan lupa, ya antivirus ini. Tuh. Oke. Nah, pakai antivirus, jangan yang gratisan. Gratisan itu bisa jadi kurang database untuk virusnya. Yang bayar. Bahkan dulu ada isu bahwa yang membuat virus, yang perusahaan antivirus itu yang membuat virus. Nah, itu yang susah. Ya. Sekarang kan tampak ya kan? Ya kan? Itu virusnya bukan virus komputer malah.
virus sungguhan. Nah, itu contohnya COVID. Nah, itu dulu apa hubungannya COVID dengan Bill Gates loh? Itu kan aneh kalau kita dipikirkan. Bill Gates itu ownernya, CEO-nya perusahaan komputer, perusahaan software ternama Microsoft. Itu. Yang notabene adalah berhubungan dengan komputer. Ya harusnya virus komputer, tapi ternyata ada hubungannya dengan COVID. Coba Anda cari beritanya itu. Bahkan sekarang diisukan lagi ada apa itu cacar monyet diakibatkan dari Bill Gates. Nah itu saya nggak tahu itu benar atau salah atau memang sengaja atau gimana kita tidak tahu. Ya. Ini gambar polisi. Ya. Tuh, saya lanjutkan ya. Nah, kalau online bagaimana kalau online? Itu. Kalau online risikonya ya, risikonya komputer hijack. Nah, itu. Jadi dibajak. Nah, dibajak menggunakan jaringan ya, menggunakan jaringan di situ. Ini yang bahaya. Tujuannya apa untuk dibajak? Ya Anda tahu sendirilah. Ya, hacker itu ada dua. Hacker yang baik, ya istilah kita itu di dunia hukum itu ada hacker putih, ada hacker hitam. Nah, itu. Kadangkala yang untuk menangkap hacker hitam itu ya hacker putih, hacker yang bertindak sebagai aparat hukum. Itu. Makanya di kepolisian ada unit yang namanya cybercrime itu, kejahatan dunia maya. Itu karena sudah banyak hijack itu, ya. Pembajakan apa? Bukan pembajakan tapi menghacker komputer, merusak data, mencuri data dan semacam itu bisa dilaporkan sebetulnya. Itu termasuk ya kan, ya Anda tertipu dalam rangka transaksi secara online itu, ya itu nggak boleh itu. Jadi ditangani oleh cybercrime itu, ya. Oke, saya lanjutkan. Ini ilustrasinya ini. Nah kalau ada orang pakai topeng gini kan pasti ada sesuatu yang tidak benar lah ya itu untuk tidak diketahui. Ada nggak itu hacker yang ingin diketahui? Nggak ada, mesti akan sembunyi itu ya kan. Ya, tahun berapa itu pernah pemilu ya, pemilu yang banyak itu dulu itu ya mulai tahun reformasi di awal tahun 2000-an lah itu. Itu website pemilu itu dibajak ya, dihack itu. Ya, dihack, gambar-gambar partai itu diganti semua, nama partai diganti semua ya, lucu juga, lucu sih ya kan, tapi merusak. Nah itu, nah di kita aja waktu dekat ini, saya kemarin ya dapat laporan dari IT supportnya VIA karena saya di PSIK itu ngurusi infrastruktur, ya infrastruktur TI-nya fakultas ya kan. Dilapori salah satu website kita dibajak ya, di hijack itu, dirusak. Jadi ditempeli ya iklan-iklan yang setidaknya iklan itu munculnya ternyata iklan kasino itu judi online itu. Ya saya sebutkan website dari prodi apa ini nggak saya sebutkan itu. Ya saya laporkan pada dekan, pada wakil dekan 2, ini terjadi ini. Nah, kita bisa buatkan digital forensiknya, oh tanggal ini sekian apa kejadiannya oleh IP di daerah mana ya, bahkan dia pakai IP luar negeri ya kan. Nah, itu sehingga bisa tahu ya. Setelah saya rekam semua itu, saya konsultasikan kepada pimpinan, ini mau dilaporkan ke ranah hukum atau tidak. Ternyata kalau memang sudah bisa dihapus ya nggak usah, dan bisa ya dihapus dan diblok ya. Artinya bahwa itu
websitenya itu bisa kita kunci ulang, kita password ulang. Nah, itu ya bisa kunci ulang ya, dengan mereset password ya sudah, mereka nggak bisa masuk lagi. Itu dan kita hapus. Tapi kronologis sudah bisa kita buat, kita rekam ya. Jadi kita tentukan. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini contoh ya jaringan yang bermasalah, yang di hijack itu, yang sebelah kanan itu. Ya. Jadi internet yang ada gambar tengkoraknya itu, nah itu jadi jalur, dia menggunakan jalur khusus untuk masuk ke lingkungan network kita. Ya, ini hanya ilustrasi. Ya, gitu. Oke. Kontrolnya bagaimana? Kontrolnya bagaimana? Ya kita harus sering-sering yang namanya backup, ya kan? Backup, terutama backup data. Ya. Menyelamatkan program kita. Ya, apa ya, robustness istilahnya itu. Program kita di backup juga, nah itu ya supaya tidak bermasalah. Ya, sering-sering membackup. Lalu ada kontrol terhadap sistem informasi. Nah kemarin kalau kita bicara data, ya kalau kita bicara security data itu ada hak akses yang untuk data-data tertentu. Nah itu jangan diobral yang namanya password, username itu, ya kan bahaya itu, bisa akan terjadi pencurian data. Ya, jadi aksi kontrol harus diperhatikan. Sedangkan untuk transaksi ya dibuat secara otomatis, ya itu, yang automatic transaction. Dan ada security-nya juga, ya kan. Yang terpenting untuk sistem harus rutin diadakan yang namanya audit. Nah, jadi ada sendiri audit sistem itu. Ya, sebelum diaudit kita coba audit trail dulu. Ya, audit trail itu ya dalam rangka untuk sebelum diaudit itu sistem berjalan atau tidak sesuai dengan keperluan atau tidak, itu bisa tahu. Ya, kalau diaudit sehingga tidak masalah. Itu kalau kita bicara kontrolnya. Ini apa? Storage untuk apa ya istilahnya disk ya, yang untuk membackup data itu semacam ini. Ya, itu banyak hard disk di situ yang tertempel di situ. Oke. Pendekatan security-nya, bagaimana pendekatan security-nya? Kita harus pasang firewall. Istilahnya aja firewall, api, dinding yang api. Siapa mau lewat? Itu kan perumpamaannya semacam itu. Ya. Jadi firewall ini memang membatasi network kita itu terhadap serangan dari luar. Nah, itu. Jadi kalau ada orang iseng tadi gambar tengkorak itu mau masuk, dia harus melewati firewall. Ataupun menggunakan proxy server. Ya, server dengan proxy tertentu, tidak bisa diakses dengan proxy luar. Itu. Oke. Lalu untuk data harus ada authentication dan encryption-nya. Kalau authentication berarti kita bicara username dan password. Itu authentication. Jadi yang bisa akses di situ ya hanya username ini dan password ini yang didaftarkan. Makanya username dan password itu tidak boleh diobral. Itu. Ya. Nggak boleh dipasang, ditempel sehingga banyak orang bisa melihat. Itu nggak boleh juga. Ya, itu. Kalau enskripsi, data yang dikirim itu dia merubah data menjadi kode-kode tertentu. Sehingga kalau orang mau mencuri, dia hanya bisa ngambil kodenya itu aja, nggak bisa membuka data yang asli. Itu karena sudah diubah kode-kodenya ya. Ini anak saya mau ngikut kuliah ini pakai kaosan tok ini. Itu ketahuan ya, muncul tadi itu ya. Itu enskripsi. Nanti ada gambarannya. Ya.
Itu. Oke. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini yang sering dipakai Pak Rektor sekarang. Ya, karena kuliah daring, rapatnya daring, surat-suratnya ya semua serba elektronik, undangannya undangan elektronik, sehingga menggunakan apa? Digital signature. Tidak muncul tanda tangannya beliau, muncul barcode-nya. Nah, itu. Ya, barcode itu kalau nanti di-scan muncul, oh ini adalah undangan ini untuk ini. Ya, itulah konsep dari digital signature itu. Ya. Belum pernah ya dapat undangan yang berisi barcode itu dari institusi ya. 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 Gitu. Oke, saya lanjutkan. Apa itu? Apa itu? Ini yang dimaksud dengan inskripsi itu. Ya kan? Nah, itu ada teks let's meet at 11 ya. 11 PM at the regular place. Nah, itu pesan mungkin dari pesan ini nggak boleh bocor ya kan? Ya, lalu diinskripsi. Ya, inskripsi message-nya yang kuning yang di tengah ini. Inskripsi message-nya ini. Jadi kalau orang mencuri di antara data di antara jalur-jalur komunikasi semacam ini, dibajak di kabelnya diapakan ya supaya data itu bisa masuk, dia hanya terbaca ini pencurinya itu, nggak tahu ini apa ini. Nah, setelah diinskripsi baru deskripsikan muncul informasi yang sama dengan alat yang sama antara ini dan ini. Itu kalau inskripsi ya kan. Nah, kalau nggak salah pesan WA pun sekarang diinskripsi katanya gitu. Ya, tapi kan kita nggak tahu ya perjalanannya itu muncul kodenya itu gimana. Ya taunya ya kita kirim teks ini ya munculnya penerima ya teks yang sama ya. Ya, tuh. Nah, ini kalau menggunakan jaringan ya kan. Firewall-nya ada di sini, ini firewall. Jadi ya. Oke, saya lanjutkan. Ya. Jadi komputer, jaringan network yang kita gunakan itu semua diawasi oleh, bukan diawasi, terhubung dengan firewall ini. Kalau ingin jaringan kita mau akses ke luar, ataupun yang luar ingin mau akses ke jaringan kita, ya harus melalui firewall. Nah, ini servernya, server firewallnya. Terlihat ada garis yang kuning ini semua komputer kita, ya, internet melalui firewall ini juga, nah kita bisa gunakan. Ya, tapi kalau ada komputer lain di luar mau masuk ke network kita, ya harus melalui internet dan melalui firewall ini. Kalau tidak diizinkan, ya tidak bisa masuk, ya kan? Ya, meskipun istilahnya firewall, tapi tidak ada gambar apinya ya. Ya, tuh. Oke. Nah, ini yang tadi authentication itu. Ya kan, ada user ID, ada password. Nah, itu harus diperhatikan. Ya. Ya. Oke. Ini tugas untuk Anda. Ya. Halaman 499 sampai dengan 500 ya. Tentang terorisme dan patriotisme. Ini 3 kali 24 jam. Ya, harus Anda baca, Anda tulis, scan, kirim ke PLM. Oke. Dan ada satu tugas lagi, yaitu seperti biasa untuk membuat soal itu. Ya, dari video ini. Tapi ini belum selesai kuliah kita. Nah, ini materi tambahannya. Yang memang sekarang ini Anda harus tahu, yaitu tentang Society 5.0. Ini Society 5.0. Apa ini sosial generasi kelima ini? Ya kan? Berangkat dari kebutuhan manusia sebetulnya. Kebutuhan manusia tentang yang namanya bagaimana manusia ini bisa memenuhi kebutuhan dengan
cepat, dan efisien. Muncul idenya diawali dengan yang namanya Internet of Things. Berpikir, oh, sekarang sudah mulai internet semua. Bagaimana sih internet ini berperan penting tidak hanya mencari informasi seperti yang kita lakukan, tapi bisa yang lain. Nah, itu. Ya. Nah, kalau bisa yang lain, berarti internet ini berkembang, tidak hanya sebatas website. Ya. Bisa berkembang, oh ada marketplace, ada ini, bisa akses ini, bisa kita komunikasi ini, kan semua serba internet sekarang. Ya. Nah, karena semua serba internet, data yang muncul akhirnya besar sekali, yaitu big data. Nah, kalau yang muncul besar ya harus kita manage. Ini dampak dari Internet of Things itu, berpikir serba internet memunculkan data yang begitu besar. Nah, kalau data sudah begitu besar tidak kita manage, kita sulit untuk mencari data sehingga tersesat di antara belantara data. Data nggak bisa dianalisis, akhirnya nggak bisa menghasilkan suatu informasi yang berguna, ya kan? Nggak bisa dijadikan riset dan lain-lainnya, itu banyak sekali karena tidak di-develop data kan, ya. Nah, kalau sudah di manage yang baik datanya, ya, orang juga akan berpikir bagaimana menciptakan suatu artificial intelligence, kecerdasan buatan untuk mengolah data itu. Ya, muncullah software-software pengolah data, aplikasi-aplikasi untuk mencari data. Nah, itu ya disebut dengan artificial intelligence. Lalu dari artificial intelligence orang akan lebih berpikir lebih ke depan lagi, ya bagaimana supaya komputer itu digantikan dengan yang namanya robot. Nah, udah itu. Ya, munculnya robot ini. Tapi sampai saat ini tidak semua komputer digantikan dengan robot. Jadi Society 5.0 ini masih sebatas artificial intelligence. Ya. Meskipun sudah ada yang memunculkan istilah robot, munculnya mobil yang nggak perlu kita setir jalan sendiri, itu kan sudah ada itu, ya kan? Munculnya kendaraan roda 2 yang bisa berdiri sendiri, nah tegak sendiri, itu karena ada artificial intelligence yang dibentukkan dalam bentuk robot. Ada kan itu? Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini usulnya, pemikiran awalnya munculnya Society 5.0 itu. Diawali Internet of Things, setelah itu hasilnya akan menghasilkan big data, ya, big data dikelola membutuhkan artificial intelligence, ya, artificial intelligence dikembangkan dalam bentuk robot. Ini perjalanan untuk menuju Society 5.0, diawali dengan Society 1.0. Dulu tahun ini, tahun-tahun purba ini waktu itu, ya kan, sudah dikenal dengan yang namanya sosial itu, sosial berkelompok, ya. Ini memang diilustrasikan di sini, ya, greater society-nya ini bagaimana orang bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan, ya, dengan cara berburu ini. Namun belum tidak ada yang dulu yang namanya internet, lain-lainnya belum ada, ya kan. Itu. Jadi hanya sebatas sosial aja. Sosialnya sudah ada. Saling membantu satu dengan yang lain. Itu. Biasanya yang laki berburu, setelah hasil perburuannya dibawa ke desanya, lalu dimasak bersama-sama, dibagikan penduduk desa. Kan itu ya. Jadi ada sosialnya, sudah ada sosialnya di zaman purba itu. Ya. Lalu 2.0 mulai ada kelompok-kelompok yang membuat sendiri, ada keilmuan sendiri, ya, kemampuan untuk membuat sesuatu, yaitu bercocok tanam. Nah, mungkin jenuh dengan berburu, ya kenapa tidak bercocok tanam aja? Tapi masih juga ada yang berburu, itu, ya, dipadukan, ya, itu. Namun
fokusnya di 2.0 adalah agrarian society. Setelah bersama-sama, ya kan, bersosial satu dengan yang lain untuk bercocok tanam bersama. 3.0 Society 3.0 dikenal di dunia industri. Itu. Mulai bagaimana memenuhi kebutuhannya dengan cara bekerja, ya, bekerja sama, ikut orang lain. Nah, itu. Ya, jadi ada pengusaha atau pemilik modal, ya, yang memperkerjakan mereka. Mereka itu berarti pekerja itu harus bekerja sama untuk tujuan organisasi perusahaan itu, untuk keuntungan perusahaan, dikenal dengan industrial society. Sedangkan yang 4.0, nah sudah mulai masuk ke dunia informasi society. Ya, itu sudah dikenal internet di sini. Sudah dikenal dengan istilah internet. Ya, kerjasama sosial secara berkelompok menggunakan media internet, jaringan, ya, munculnya grup-grup di situ. Ya, kelompok kan grup, ya, grup internet. Nah, itu sosial juga itu. Sehingga dijuluki oleh information society. Dan akhirnya masuk ke Society 5.0 yang tadi saya jelaskan di awal lahirnya itu. Ya. Nah, masuk ke sini. Itu. Oke. Jadi yang jelas Society 5.0 ini akan merubah, ya kan? Merubah dunia dengan mengembangkan internet. Internet sudah ada di 4.0, tapi dikembangkan di 5.0 dalam rangka untuk apa? Memenuhi kebutuhan manusia, ya. Maaf, sedikit agak flu ini. Ini penerapannya ini. Society 5.0 untuk di dunia kesehatan. Sebelumnya ya kita masih mendatangi klinik-klinik, ya kan. Itu. Ada untungnya kita kuliah daring. Nggak ketularan Anda, kena flu saya. Bukan COVID kok ini, ya kan? Ini flu-fluan. COVID 30 saya ini. Udah, saya lanjutkan. Jadi sebelumnya kita ini mungkin masih saat ini pun juga kita masih mendatangi yang namanya klinik-klinik itu. Mau ke klinik gigi, ya memang kalau gigi ya harus ditangani langsung, ya kan? Itu. Tapi yang dalam rangka perawatan kita nggak perlu lah, itu ya kan, ke klinik gigi atau sekedar kita bisa merawat sendiri, ya hanya konsultasi kita nggak perlu datang, kan gitu ya. Itu ke apotek, nah nggak perlu datang untuk nembus obat. Tapi sekarang sudah berubah ini dikarenakan pandemi. Ya kan, karena pandemi ternyata suspek COVID ini nggak perlu datang ke itu, cukup dengan menunjukkan oh ini terkena positif virus COVID-19, ya kan, lalu komunikasi lewat WhatsApp grup atau WhatsApp atau yang sudah disediakan itu informasi-informasi oleh pemerintah, oleh petugas kesehatan, bahkan diantar obatnya. Nah, sekarang juga semacam itu, ada apotek yang cukup kita pesan lewat komputer langsung dikirim obatnya. Nah, itu sih berarti hal yang semacam itu bisa masuk ke yang namanya Society 5.0 itu. Cukup di depan komputer kita. Konsultasi dengan dokternya di depan komputer. Nggak perlu datang ke
klinik itu ya. Jadi memang sih ya kita itu hanya flu aja harus ke klinik, ke rumah sakit, ke dokter. Sebenarnya tidak. Kalau ke dokter itu dulu ya kan teorinya kita mendatangi dokter itu jika memang perlu tindakan medis. Nah, itu yang benar-benar tindakan medis. Itu. Tapi kalau yang tidak perlu tindakan medis tidak perlu, cukup dengan Society 5.0 ini. Itu harusnya semacam itu. Ya. Untuk mobilitas kita kemana-mana ya pakai kendaraan, ya kan? Kendaraan umum itu ada bis, ya kan? Lalu jasa pengantaran menggunakan tetap kita masih ada itu ada truk dan lain-lainnya itu, ya kan? Oke, kalau yang 5.0 society-nya bagaimana? Nah, ini paket aja dikirim lewat drone, gitu ya. Lalu ada yang menjemput kita, mobil menjemput kita tanpa driver. Oh, itu ya kalau sudah 5.0 ya. Ini untuk mobilitas kita mungkin belum sampai ke situ ya. Masih 4 aja lah Society 4.0 kita itu. Oke. Tapi belum ditemukan kan, kita bisa berpindah ke tempat lain dengan hitungan detik itu belum ditemukan ya, teleporter itu ya kan, hanya di film ya. Itu. Tapi siapa tahu nanti menemukan itu, kita diurai lalu dipasang lagi. Ya, bayangkan kita terurai dipasang lagi di tempat tujuan kita, nanti terbalik hidung saya dilekan di telinga, repot lagi itu nanti. Ini di dunia infrastruktur. Dunia infrastruktur, nah kita mengawasi proyek-proyek kita, ya harus kita datang ini dulunya. Sampai saat ini kan semacam ini. Ya. Proyek sudah jadi, nah tetap ada pengawasan, perawatan, kita datang melihat itu. Tapi kalau sudah Society 5.0, nah semua terpasang deteksi istilahnya itu. Kalau ada kerusakan, deteksi ini yang akan mengirimkan sinyal atau informasi ke mobile phone kita. Ya, itu kalau kita menerapkan 5.0 society. Dunia transaksi keuangan, teknologi keuangan, fintech-nya. Nih, ya, ternyata ya kita masih ya ambil seneng pakai uang cash gitu ya. Ke ATM, ambil uang, ke bank, ya kirim uang, setor uang, bahkan ambil uang. Ada dosen kita itu satu sampai nggak mau pakai mobile banking, ya senengannya ATM itu, ya kan? Kalau yang sekarang kan serba mobile banking, internet banking. Nah, ya dosen yang satu ini kalau ada dana masuk atau apa itu mesti menghubungi saya, Pak Saiful ada dana masuk loh, apa hubungannya sama dia? Kan uang saya sendiri, ya. Karena dia nggak ada notifikasi, itu masalahnya itu. Tapi karena ini sahabat ya udah belum ada gitu. Jadi kalau ada pun dia, ya mama ada dana masuk sini saya sampaikan gitu. Ya langsung detik itu juga langsung ke ATM untuk ngecek, oh masuknya sekian. Nah itu kan lucu, masih ada dosen semacam itu ya. Dosen muda padahal itu ya kan. Nek dosen tua sih karuan ya kan, senengannya masih pegang uang. Kalau saya itu pegang uang seneng ya kan itu, tapi ya saya mengurangi yang namanya transaksi langsung. Kalau itu memang bisa menggunakan transaksinya itu bayar menggunakan kartu, cash, ya itu yang saya utamakan. Saya nggak pakai transaksi dengan uang itu. Tapi yang uang itu karena saya gunakan untuk emergency, ya kan, belanja ini di depan, ya, karena nggak ada belanja di depan harus pakai kirs, ya nggak ada itu ya. Orang-orangnya masih orang-orang pedesaan, ya kan, yang tukang belanjanya itu. Jadi memang harus cash, itu ya. Jadi kalau memang di suatu toko saya beli ke sesuatu di swalayan atau apa bisa non tunai ya saya
pakai non tunai. Ini contoh kalau kita menggunakan financial teknologinya itu. Ya, kita sudah mulai masuk di sini, ya kan, di 5.0. Ya, nggak sengaja langsung saldo karena banyak belanja berkurang gitu ya. Di marketplace belanja terus itu ya. Hati-hati ini. Itu. Oke, sampai jumpa lagi. Sekian